pengutipan. Nah, semuanya harapannya sudah mendownload buku PPKI seperti tadi yang saya minta, buku PPKI tahun 2019. Jadi di situ contoh-contohnya lebih banyak dibandingkan dengan di slide. Jadi nanti akan lebih enak ketika kita membahas soal contoh-contoh teknis. Oke, kalau yang belum download mungkin bisa di-share sama teman-temannya di ini, di mana tuh namanya, di WA group. Jadi nanti kita bisa bahas bersama. Saya buka dulu PowerPoint yang minggu lalu. Sambil menunggu saya buka, mungkin ada yang bertanya setelah membaca buku PPKI atau setelah melihat kasus untuk tulisan sendiri di laporan akhir BMI nanti, apakah ada yang menemukan ada kesulitan ketika membuat kutipan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu. Bu izin tanya, Ya, boleh. aja sih Bu, yang kalau misalkan kalau penulisan dalam itu, misalkan Kirani 2008 dalam Kirana 2010 itu yang di dalam kurung itu kalau misalkan pakai menurut itu sama aja kan ya Bu, tahunnya aja yang dikurung gitu? Maksudnya gimana Arum? Kan maksudnya, ada dalam, terus iya, tahunnya kenapa? Dalamnya nggak dikurung gitu kan ya Bu? Apa? Bisa pakai kurung, bisa tidak sebetulnya. Jadi misalkan kalau tipenya yang di luar kurung ya, itu bisa tanpa kurung. Misalkan menurut Kirani, tahunnya tetap tahun 2009 dalam Asia 2010. Itu bisa, artinya buku yang kita baca atau tulisan yang kita baca itu tulisan Asia, bukan tulisan Kirani yang gitu kan. Tapi kalau kita mau pakai kurung yang ada di seperti misalkan dalam kurung Kirani 2019 itu bisa juga. Jadi misalkan Kirani 2019 seperti yang dikutip oleh Asia 2020 itu bisa. Jadi dua-duanya bisa sebetulnya. Yang penting sumber asli dan juga sumber yang kita baca itu disampaikan. Makanya sih menurut saya daripada bingung, sebisa mungkin kita menghindari dalam itulah. Kalau kita bisa menemukan sumber pustaka aslinya, makanya ketika kita membaca tulisan, lihat juga daftar pustakanya dari mana, siapa tahu kita masih bisa untuk menelusuri. Apalagi sekarang kan kayaknya banyak ya pustaka-pustaka online yang bisa kita unduh. Oke Bu, paham, makasih Bu. Oke, kita lihat dulu PowerPoint-nya sebelum kita lanjutkan ke buku PPKI. Hari ini santai sebetulnya, karena kan kita hanya melanjutkan yang kemarin, dan kemarin juga kayaknya kita masih sempat-sempat aja. Untuk hal yang sifatnya teknis dulu aja ya, kita ingat-ingat lagi mengenai hal ini. Yang teknis itu berarti dimulai dari sini. Sudah terlihatkah? Sudah Bu. Sudah, oke. Okay. Nah, ini gaya dan sistem pengutipan di IPB. Kemarin kita sudah lihat ya, Suyatna dalam kurung 2005 atau Suyatna 2005 seperti ini. Terus ini kalau satu penulis, Satria 2020. Kalau dua penulis, ini batasnya tuh 2 penulis ya kalau kutipan. Pokoknya kalau sudah lebih dari sama dengan 3 penulis, itu pasti harus pakai et al. Nah, kalau lebih dari sama dengan 3 penulis, itu pakai et al, tapi ketika di daftar pustaka, itu tetap ditulis semuanya. Maksimal sampai 10 tuh masih ditulis semua dalam daftar pustaka. Tapi kalau dalam kutipan itu maksimal 2. Jadi kalau sudah 3 itu otomatis pakai et al. Dan yang sering salah adalah ketika menuliskan et al. Et al tuh ya gini nulisnya.
et al-nya tuh miring, L-nya tuh satu, jadi bukan et al, tapi ini et al, dan titiknya tuh di al, bukan di et. Terus pakai tahun seperti biasa. Kalau pakai DKK juga boleh sebetulnya, tapi kayaknya kita lebih sering pakai et al deh. Nah, nama adalah nama belakang penulis ya, jadi semuanya nama belakang penulis. Ini kalau penulisnya dua, dia juga tetap nama belakang penulis, baik penulis pertama maupun penulis kedua. Nah, ini kalau satu penulis, dua pustaka tahun berbeda. Jadi misalkan Satria 2009, misalkan Pak Arief tuh mengeluarkan satu buku, satu tulisan di tahun 2009 yang kita kutip, tulisan di 2020 yang kita kutip, maka kita tidak perlu menuliskannya Satria 2009 dan Satria 2020 kalau kita dari dua kutipan, dari dua sumber ini, kemudian kita buat parafrase, kita buat paragraf, misalkan kita tinggal tuliskan Satria 2009, 2020. Gimana kalau tahunnya sama? Kalau tahunnya sama, kita bisa tuliskan 2009A dan 2009B. A dan B-nya nanti bisa dijelaskan dalam daftar pustaka. Jadi tidak perlu tapi ini kalau misalkan kita buat parafrase dari dua tulisan itu ya, kalau misalkan itu dikutip di tempat yang berbeda sih nggak perlu pakai koma seperti ini, bisa Satria 2009A, terus kapan-kapan ditulis lagi Satria 2009B, itu bisa. Lalu beberapa pustaka di tempat yang sama. Nah ini misalkan gini, misalkan kita menemukan ini kan Sumarti, Facia, Hapsari mungkin tentang misalkan tentang gender. Ditemukan bahwa pola relasi gender berbeda di setiap status sosial ekonomi rumah tangga. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Sumarti 2004, Facia 2016, Hapsari et al 2018. Ini bisa. Jadi kalau makanya saya bilang ketika membuat tinjauan pustaka, kita itu diminta untuk punya kemampuan menjahit juga. Menjahit dalam tanda kutip berarti kita seperti menjahit beberapa pustaka yang sekiranya sama tuh kita bisa golongkan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh misalkan ini. Tapi hal itu berbeda dengan yang disampaikan oleh Wahyuni 2020, Sumarjo 2021 misalnya gitu. Jadi kita bisa buat penggolongan. Misalkan yang meneliti tentang komunikasi, ada mereka yang percaya bahwa misalkan sosial media itu akan mempengaruhi sikap seseorang. Tapi di tulisan lain, sikap seseorang tuh sama sekali tidak dipengaruhi oleh sosial media. Justru sosial media lah yang kemudian akan menunjukkan bagaimana sikap seseorang, misalnya gitu. Nah itu kita bisa buat dalam konsepan kita tuh namanya konsepan tuh apa ya? Jadi oret-oretan kita sebelum kita membuat tinjauan pustaka kita bisa buat seperti itu. Karena saya sempat bilang kan ketika membuat tinjauan pustaka, saya cenderung untuk bikin oret-oretan dulu sebelum membuat tinjauan pustaka. Karena dalam oret-oretan itu saya bisa golongkan berdasarkan ini yang sependapat dengan ini yang tidak sependapat, ini yang saat oret-oretan itu copy paste tuh sangat diperbolehkan. Tapi ketika kita nanti menulis tinjauan pustaka, kita bisa melakukan reproduksi ulang kata-kata yang kita copy paste sebelumnya. Nah ini terus mana lagi? Nah kalau penulisnya lembaga kita bisa tuliskan seperti ini. UNDP 2010, yang sering juga dikutip adalah BPS, terus misalkan UNICEF dan lain sebagainya, itu penulis lembaga bisa ditulis seperti ini. Nah ini yang tadi ditanyakan Arum, ini contoh yang pakai kata dikutip oleh, tapi bisa juga kita pakai dalam. Artikel di koran tanpa penulis, kalau artikel di koran tanpa penulis, jangan menuliskan nama korannya, jangan juga menuliskan anonim, tapi bisa menuliskannya seperti ini. Jadi menuliskan satu atau dua kata awal dari judul artikel, kemudian ditambah elipsis, titik 3, seperti ini. Itu contohnya. Nah, sekarang sudah selesai berarti ya. Sekarang kita bisa lanjut ke buku PPKI 2019. Cari dulu filenya.
Saya sudah pernah download, tapi kok di komputer saya nggak ada ya. Kalau ada yang sudah download, boleh dikirimkan ke WA biar saya tampilkan Udah saya kirimkan Bu di grup. di grup. Oke. Buku PPKI ini buku PPKI keluaran terbaru, dan ini akan jadi panduan ketika teman-teman mengerjakan skripsi nanti, yang nanti akan digunakan untuk menilai apakah tulisan teman-teman sudah memenuhi syarat kaidah penulisan ilmiah atau belum. Dan ini tidak pengerjaan tugas-tugas yang lain pun, karena makalah tugas di KPM kan biasanya makalah ya, harusnya sih tidak melupakan untuk menggunakan buku PPKI ini. Oke, makasih Cynthia sudah di-share. Sekarang saya akan share screen. Ini buku PPKI-nya. Kita lihat ada apa saja dalam buku PPKI. Sambil kita cari pengutipan di halaman berapa ya? Halaman 69. 69 ya, pas di sininya ya. Oke, nggak apa-apa deh, nanti saya lihat dulu. Ini etika dalam penulisan karya ilmiah, terus saya nggak tahu apakah di kelas BMI ini sudah belajar soal bagaimana mengurus etik atau tidak ya. Jadi untuk penelitian ilmu sosial itu ada yang namanya semacam ethical clearance yang harus dipenuhi. Jadi ketika kita meneliti, lalu kita ingin menuliskannya dalam jurnal ilmiah, dimuat dalam jurnal ilmiah, biasanya akan ditanyakan jurnal ilmiah internasional ya, terutama biasanya akan ditanyakan apakah ethical clearance-nya sudah diurus atau belum. Jadi ethical clearance itu semacam kayak surat bahwa penelitian kita tuh tidak membahayakan, tidak harmful, tidak membuat seseorang tertekan dan sebagainya. Nah itu terutama penelitian-penelitian yang sifatnya misalkan meneliti soal kekerasan dalam rumah tangga, meneliti soal isu-isu sensitif, meneliti soal konflik dan sebagainya, itu biasanya harus mengurus itu. Dan sekarang di IPB bisa, kalau dulu biasanya hanya bisa di Fakultas Kedokteran. Dulu saya pernah mengurus itu di Universitas Atma Jaya untuk mengurus penelitian sosial yang pernah saya lakukan supaya bisa dimuat di jurnal. Nah, ada tabel, ada gambar, jadi sebetulnya BM itu dari sini semua. Nah, ini pengutipan tuh halaman 69, tapi kalau di sininya halaman berapa berarti ya? Coba kita cek 80. 93 Ibu. 93, oke. 93. Nah, iya ini kutipan. Kemarin kita sudah belajar mengenai kutipan langsung singkat dan kutipan langsung panjang. Ada yang masih ingat bagaimana cara mengutip langsung singkat dan mengutip langsung panjang? Kita cek nanti sesuai atau tidak dengan yang ada di BMI, yang ada di PPKI. Siapa yang masih ingat? Apa sih bedanya cara mengutip, treatment apa yang harus kita lakukan terhadap kutipan langsung itu dulu sebelum ke singkat dan ke panjang? Tidak mengubahnya Bu, jadi langsung mengutip mengutip bacaannya gitu, jadi tidak mengubah apa yang ditulis sama penulis awalnya. Oke, ketika kutipan itu singkat, apa yang harus kita lakukan, Ai? Itu Ibu, ada tanda baca petiknya, ataupun ada atau elipsis. Gitu, ya. Oke. Satu lagi hal yang penting dalam kutipan langsung pendek biasanya apa? Ada nomor halaman. Kutipan langsung dua-duanya ada nomor halaman. Betul, itu kutipan langsung dua-duanya ada nomor halaman. Kalau yang pendek itu 2-3 baris. Dan biasanya treatmentnya dia langsung dimasukkan dalam tulisannya kan, nggak di enter kan. Kalau kutipan langsung panjang biasanya di enter, dan tulisan ini pun dalam PPKI ini pun gitu kan. Kalau kita lihat di sini itu gitu ya. Nah, NAI menyatakan merantau bagi orang Minangkabau telah lama melembaga, dan ini sekarang PPKI itu sudah ada nuansa-nuansa ilmu sosialnya karena Bu Eka menjadi salah satu penulis. Biasanya dulu PPKI zaman saya tuh
ilmu eksak banget, jadi susah kalau kita mau belajar dari situ. Nah ini ya, jadi dia langsung dimasukkan in text gitu, jadi tidak di enter. Terus ini juga begitu, jadi ada elipsis, lalu ini juga pendek ya karena cuma 2 baris, bahkan mungkin 1 baris ini. Terus ada tanda petiknya bisa 2, petiknya bisa 1. Terus kalau yang panjang kemarin adalah dia pakai enter. Terus kutipan tidak langsung. Sekarang kita lihat kutipan tidak langsung. Nah, ini adalah ada ragam nama penulis dari berbagai itu kan memang yang sudah bakunya pelbagai ya, tapi saya kayak cadel gitu ngomongnya, pelbagai negara, dan penulisannya pada tubuh tulisan. Misalkan nama-nama Amerika tuh gampang ya, nama Amerika sih gampang, tinggal dituliskan nama akhirnya aja kan, Alexopoulos atau Blackwell ya gampang. Arab dan Mesir kita lihat, Hasan Fahmi Halil aja nggak masalah. Ali Abdel Aziz, karena ada stripnya ini kan berarti menunjukkan bahwa dia ini gabung, jadi jangan Aziznya aja tapi Abdel Aziz. Ali Ibnu Saudnya yang dimasukkan karena ada stripnya. Nah ini lagi nama Brazil, ini juga termasuk rumit, Virgilio do Rosario. Jadi karena do Rosario atau Alexander da Vinci gitu ya, meskipun itu mungkin bukan dari Brazil, tapi ada Da Vinci, itu berarti Da Vinci-nya tuh yang dimasukkan gitu. Ini juga gitu, do Rosario. Misael Chang. Nah ini Cina yang menarik, misalkan Cina ada penulis menggunakan nama barat seperti Mikhail Chang, itu dia Chang-nya. Tapi kalau pakai nama Cina semua, tidak ada unsur-unsur baratnya seperti Michael Chang, misalkan Go Ban Hong atau Quick Yan Gi, yang diambil justru nama pertama, Go atau Quick-nya, jadi bukan Ban Hong-nya. India nama terakhir merupakan nama, nah kalau dalam India nama terakhir adalah nama keluarga, sehingga ininya Sengupta, Dasgupta itulah ya. Terus Indonesia paling gampang, Andi Hakim Nasution tinggal Nasution, Jajah Koswara tinggal Koswara. Ya memang nama-nama Indonesia sih mudah. Inilah, tapi nanti berarti ini tidak usah dihafalkan, tinggal ini dijadikan panduan aja bahwa saya ingin menggambarkan bahwa ketika menuliskan nama penulis itu sangat variatif. Jadi pastikan teman-teman membaca buku ini. Saya tidak hafal mana yang harus ditulis sebagai nama pertama atau nama terakhir. Tapi kita bisa ngecek si penulis itu, misalkan kita menemukan nama penulis itu namanya aneh, maka kita harus cari dia orang mana, terus kita coba cari di sini bagaimana rumusnya untuk menuliskan nama penulisnya. Karena seperti Vietnam, ini ternyata nama awalnya kan Nguyen-nya dan Ngo-nya yang harus ditulis, bukan Tuan atau Hai-nya. Saya nggak tahu kenapa, jadi ini diikuti saja. Eropa sih mudah, tinggal nama-nama akhirnya. Terus ya ada variasinya di sini. Ini seperti yang tadi, yang Satria 2009 dan 2010 tadi, jadi tinggal pakai koma. Terus kalau tahunnya sama itu berarti pakai A dan B, atau bisa juga begini, jadi bisa nama penulisnya tuh dimasukkan ke sini sebelum sesudah tanda kurung, atau bisa juga ditulis di sini sebelum tanda kurung. Ini contoh lain, ini ya, X dan Y 2019 tadi sudah, atau ini kalau yang ini sekarang itu bedanya. Kalau tadi kan sama-sama penulisnya Satria, tahunnya yang beda. Kalau ini kebalikannya, penulisnya beda, tahunnya sama. Apakah boleh kita pakai ini? Rumus matematika kan kalau ada X dan Y terus dalam kurung 2012, berarti dua-duanya kan bisa memiliki ini kan. Ya sama, dalam BMI pun gitu, dalam penulisan ilmiah pun gitu. Terus lebih jelas lagi ketika kita nanti praktik fungsi. Ini apa ini?
Ini et al berarti lebih dari sama dengan 3. 2010A, 2000 ya ini 2010A, terus ini 2010B. Kalau kita mengutip dua tulisan dari orang yang sama dan juga tahun yang sama, tapi beda kalimat, artinya dalam beda bagian dalam tulisan kita, maka kita tetap harus memasukkan A dan B ini. Misalkan teman-teman mengutip tulisan saya, Nurdinawati tahun 2020. Dalam tahun 2020 saya bikin 2 tulisan dan dua-duanya teman-teman kutip. Tapi itu dikutip dalam halaman yang berbeda. Yang satu di halaman ketika pendahuluan, yang satu di pembahasan misalkan. Maka A dan B itu tetap perlu dituliskan karena tulisan saya ada 2 yang teman-teman kutip gitu. Jadi gitu, meskipun tidak berendengan seperti yang tadi contoh dalam slide. Ini kalau penulisnya lembaga. Gimana kalau tahunnya tidak diketahui? Kalau tadi nama penulisnya tidak diketahui, kalau nama penulisnya tidak diketahui kan kita pakai judul tulisannya ya, 1 sampai 2 kata. Bagaimana kalau tahunnya tidak diketahui? Di sini juga ada contohnya. Kalau tahunnya tidak diketahui, teman-teman tulis seperti ini. Lederer, kurung siku, tahun tidak diketahui, kurung siku. Nah, dalam ujian biasanya kalau UAS, BMI itu pasti ada esai. Karena kalau UTS kan tidak ada esai, tidak masalah ya, karena masih sifatnya berpikir. Kalau di sesi pasca UTS atau sesi UAS itu kan sifatnya lebih ke praktik teknis, maka biasanya sih akan ada esai. Misalkan diketahui buku sebagai diketahui sumber pustaka sebagai berikut, ada fotonya. Tuliskan kutipan berikut dengan daftar pustakanya. Itu biasanya tipe-tipe sekolah. Jadi teman-teman harus bisa mengingat mengenai hal ini. Bagaimana kalau belum terbit? Ada juga kan yang belum terbit. Pernah ada buku Ekoman, itu belum terbit. Belum terbit secara resmi, baru soft launching. Bisa juga dituliskan gini, siap terbit atau forthcoming. Terus berikutnya, ini juga ada contoh lain, misalkan komunikasi pribadi, meskipun ini sangat tidak disarankan sih menurut saya, karena kan itu bukan tulisan bukan, tidak ada yang bisa menjamin teman-teman tuh melakukan hal itu dengan jujur gitu. Jadi ini tidak disarankan, tapi kalaupun terpaksa harus melakukan ini bisa. Jadi pakai dalam kurung komunikasi pribadi. Itu kayaknya untuk kutipan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Materi kita tidak banyak hari ini karena memang sudah semua minggu lalu. Silahkan, ada yang mau coba tanya? Saya izin tanya. Oke, suara siapa itu? Suaranya pelan sekali. Halo, ya. Jadi kalau kita ngambil di jurnal internasional, tapi kalau kita mau penulis itu asalnya dari mana, boleh nggak kita pukul rata, misalnya menganggap si penulis itu dari negara tertentu gitu, Bu? Oke, kita sebetulnya bisa googling sih, orang itu dari mana. Biasanya bisa googling. Tapi kalau misalkan memang tidak tahu penulisnya dari mana, ya kita bisa mengira-ngira aja gitu dari pakai feeling namanya itu seperti apa gitu. Kalau misalkan tadi kan ada De Freitas, berarti de-nya terus diajakin gitu. Terus kalau saran saya sih, kalau orang tulis nama-nama Inggris, nama-nama Amerika, nama-nama Prancis tadi kan udah kebayang ya, itu seperti apa. Yang tadi rada aneh itu kan kalau nama-nama mereka Arab atau Cina. Itu yang harus coba cek lagi. Buku PPKI kita harus dicek lagi tuh caranya gimana, karena saya sendiri pun tidak hafal. Tadi nama Vietnam, terus nama itu kan mirip-mirip ya, Vietnam, Thailand atau Cina tuh kan nama-namanya mirip. Saya juga nggak tahu gimana cara membedakan ini nama ini, oh berarti ini mah harus nama awal yang ditulis, oh ini mah harus nama akhir yang ditulis. Maka itu pastikan dulu, kalau meragukan pastikan dulu dia dari mana. Tapi kalau tadi sebangsa nama-nama Indonesia, nama-nama Barat, seperti nama-nama orang Inggris atau nama-nama orang tadi ya Prancis gitu-gitu,
kebayang sih selalu nama akhir. Cuman ya itu paling ketika Cina atau Arab sih menurut saya. Cina tuh dalam artian ini ya, sekelompok orang-orang yang namanya mirip juga. Korea, nama-nama Cina, nama-nama. Kalau Korea tuh tadi di awal apa akhir? Tadi di Biasanya. akhir Bu. Akhir kan? Iya, tapi Nggak aneh. biasanya ada yang di awal juga Bu, kayak li apa gitu. Itu kayak gimana Bu? Coba kita lihat tadi. Saya nggak hafal itu. Ada nama Korea nggak contohnya di sini? Amerika, Arab, Brazil, Asia, Cina, Indonesia, nggak ada ya. Tapi dia nama akhir kok. Ini, yang li-nya ini. Iya Bu, tapi di beberapa itu kalau tidak salah ada kayak nama li-nya tuh di depan gitu, kayak li apa gitu Bu, li Chan apa gitu. Berarti nama dia memang Li. Gitu. Nama keluarga dia memang Li ya nggak sih? Iya. Saya pernah nonton film Korea sebentar. Nama ininya siapa ya? Siapa yang suka nonton film Korea deh? Saya jarang-jarang soalnya nonton Iya, drakor. Pas kemarin WFH dan hamil aja kayaknya waktu itu. Belum sesibuk sekarang. Kadang kalau misalnya marga itu di depan Bu, orang Korea. iya Bu, kalau nggak Berarti salah. nama aslinya kan di belakang kan? Iya. Ya, artinya kan memang kita tuh menuliskan tuh biasanya menuliskan nama asli dia. Jadi bukan nama keluarga, harusnya sih polanya. Misalkan nama akhir merupakan, tapi kalau ini nama akhir merupakan nama keluarga ya. Nama akhir merupakan nama keluarga. Tapi soal nama akhir lah inilah, saya bingung. Ya Kalau silahkan. misal di Korea sendiri penulisan Latin itu nama keluarga emang ditaruh di belakang Bu. Jadi jadinya begitu. Oh gitu. Kalau untuk tulisan Latin ya, kecuali kalau dia masih pakai tulisan Koreanya gitu, Septi. Iya. B. Iya Bu. Bener ya gitu ya. Iya, setahu saya begitu Bu. Oke, tapi ya udahlah. Kalau sebetulnya kan nanti ada ini ya, ada software yang bisa kita gunakan, Mendeley. Jadi nanti dia bisa memformatkan untuk kita tinggal lihat aja berarti nama ininya yang mana. Nah, tapi saya belum download Mendeley-nya. Nantilah ketika praktikum aja saya akan praktikum minggu depan kita akan praktek mengenai Mendeley. Jadi bisa ketahuan yang nama keluarga yang mana dia akan memformatkan untuk kita. Ada yang mau bertanya lagi? Ini Zoom-nya masih PDF kan ya? Tadi saya bukan share screen kan? Share-nya share ini aja kan? Share dokumennya aja kan? Soalnya Ya, sambil coba buka cari Mendeley. Mungkin kan nggak untuk disampaikan sekarang. Ibu, saya izin bertanya. Ya boleh, sambil saya download Mendeley. Silahkan. Nah, untuk penulis yang lebih dari 3 itu kan pakai et al ya Bu. Nah, terus yang dimasukin ke dalam kutipan itu tuh berdasarkan abjad atau kayak gimana Bu? Kalau yang dimasukkan ke dalam kutipan, maksudnya gimana? Misalkan ada yang tadi Bu ada banyak, misalkan ada Pramesti, Kirani, sama Rahma Bu. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam kutipan itu Pramesti atau sesuai sama abjad yang belakangnya itu Bu, yang jadi pertama? Tahun. Sort by tahun. Oh, oke. Kayak misalnya tadi kan Sumarti 2014, Facia 2016, Hapsari 2018, biasanya berdasarkan tahun. Sama dengan tadi Satria 2009 dan Satria 2020, itu juga kan tahun. Jadi memang suka tahun duluan. Terus tadi juga Satria 2009A, Satria 2009B itu juga biasanya kita bisa tentukan apakah dia keluar duluan atau enggak. Tapi kalau kita nggak tahu mana yang keluar duluan, ya berarti mana yang kita kutip duluan. Kalau yang tadi Satria 2009A dan 2009B. Tapi kalau yang tadi Natasha tanyakan, kalau beberapa penulis menyatakan ide yang sama, terus kita tulis di situ, itu by tahun terbit biasanya. Ibu, baik, paham. Makasih banyak Ibu. Oke, silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Kansa mau nanya Bu. Ya, silahkan Kansa.
Kalau misalnya kedengeran nggak Bu suaranya? Kedengeran, silahkan. Jadi misalnya kan apa namanya satu buku ada banyak penulis kan Bu. Nah habis itu penulis yang mana yang kita tulis dulu, yang lainnya nggak ditulis. Kan tadi ada yang Nama penulis pertama dalam buku itu, dalam tulisan apapun biasanya ada nama penulis pertamanya siapa kan? Maka itulah yang ditulis, selebihnya et al. Biasanya sih penentuan dari sisi dapur penulis ya, biasanya penentuan siapa yang ditulis duluan itu adalah yang punya kontribusi lebih besar terhadap tulisan itu. Jadi biasanya cukup nama orang pertama yang ditulis. Meskipun kadang juga berdasarkan senioritas siapa yang senior terus dia ditulis duluan. Tapi kalau aslinya sih biasanya itu, mana yang kontribusi lebih besar, dia akan ditulis di penulis pertama, dan itu artinya ketika et al, nama dia yang akan muncul. Dan nama dia juga yang akan muncul di daftar penulis yang lebih dari 10. Tapi kalau penulisnya sampai 10 masih harus ditulis di daftar pustaka. Ya. Mudah-mudahan nggak nge-lag nih, saya sambil download Mendeley. Ada yang mau lagi? Silahkan. Cukup banyak waktu kalau misalkan mau menanyakan soal tulisan pribadi, makalah BMI pun boleh. Selesai belum ini download? Downloadnya sih sudah, tapi saya sambil install. Jadi dalam Mendeley itu nanti kalian bisa mengubah pengaturannya menjadi style IPB. Jadi IPB itu sudah memasukkan stylenya ke dalam Mendeley, jadi lebih enak. Dan biasanya kalau Mendeley lalu kalian tulisannya adalah tulisan elektronik, hal ini media dari internet, itu bisa langsung kopikan linknya, nanti langsung keluar. Kalau sudah banyak yang sitasi terhadap itu ya, nanti dia tanpa kalian pretelin nama penulisnya, ininya. Kalau pustakanya itu pustaka cetak, biasanya kalian harus masukin satu-satu tuh namanya siapa. Jadi si identitas tulisan tuh harus dimasukin ke dalam Mendeley. Tapi kalau dia online, dia bisa tinggal langsung ini aja, langsung masukin linknya, dan dia akan memformatkan sendiri. Yang sudah pernah pakai Mendeley mungkin bisa sharing, daripada saya lama harus ini dulu. Atau saya kirimkan ini aja supaya nanti bisa belajar sendiri. Pernah ada dosen IPB yang dia membuat tutorial Mendeley. Kelamaan ya, waktu itu ada yang
Videonya cukup lama, ada sekitar 26 menit. Ini video, ini asisten di Departemen SKPM sih, kemudian dia bikin ini. Jadi kita bisa belajar dari sini. Tapi masalahnya ini daftar pustaka, jadi bukan bagian lapak saya kalau saya jelasin sekarang. Nanti Pak Martua jadi ini, jadi tidak ada bahan kalau ini saya jelaskan sekarang. Silahkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, memang hari ini tidak usah memaksa sampai jam 9.40 sih, pasti beres sebelumnya ini, karena materinya sudah habis. Paling tidak jangan sampai terlalu jam 9 lah beresnya. Atau saya coba putarkan video YouTube-nya tadi ya, sambil ngisi waktu ya, jadi nanti teman-teman bisa bertanya kalau ada yang kurang paham. Sambil iseng boleh juga sambil download Mendeley-nya di laptop masing-masing. Di download Mendeley-nya jadi supaya bisa langsung praktek. Kedengeran nggak videonya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Di sini saya dan Elsa bersama-sama akan belajar menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi aplikasi Mendeley ini kan sangat membantu kita untuk membuat daftar pustaka ya, biar konsisten. Nah, khususnya kita akan fokus bagaimana membuat daftar pustaka di Mendeley versi IPB ya, Han ya. Ya. Baik teman-teman, mari kita simak ulasan berikut ini. Saya share screen ya, Han. Baik teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman belum punya nih aplikasi Mendeley, teman-teman bisa langsung download aja, dan itu gratis. Caranya buka aja Google, kemudian tinggal ketik aja download Mendeley. Nah, kemudian di sini ada pilihan teman-teman, ada download Mendeley desktop for Windows, ada for macOS, dan for Linux. Jadi sesuai dengan laptop teman-teman silahkan dipilih. Kalau misalnya laptopnya Windows silahkan download yang ini, kalau macOS silahkan download yang Mac untuk macOS dan seterusnya. Setelah di-download nanti teman-teman install, dan cara installnya pun cukup mudah. Nanti teman-teman tinggal next saja. Nah, nanti di akhir setelah selesai semuanya, jangan lupa teman-teman install Microsoft Word di Bentar, sebelum itu saya akan buka dulu bagaimana tampilan dari Mendeley. Nah, tampilan dari Mendeley itu sendiri adalah seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah berhasil masuk ke aplikasi ini, jangan lupa untuk menginstal Microsoft Word di sini. Caranya, kalau di atasnya ada tulisan Tools, teman-teman klik saja Tools, kemudian install Microsoft Word plugin. Nah, kebetulan karena di laptop saya sudah terinstall Microsoft Word-nya, jadi tulisannya uninstall ya, berarti di sini sudah terinstall. Nah, di laptop teman-teman jika belum, silakan klik install Microsoft Word plugin. Itu untuk memudah agar bisa digunakan di Microsoft Word, seperti itu teman-teman. Jadi kita akan langsung praktek atau seperti apa ini, langsung ke
penulisnya? Iya, mungkin mulai dari import dari dulu apa kali dulu? ya, bisa importnya dulu. Jadi Nyari literatur-literaturnya tuh dari satu aja, misalnya contoh satu literatur yang akan dipakai, nah kayak gimana cara importnya, kemudian kayak gimana cara masukin ke Word-nya. ya. Jadi teman-teman di Mendeley ini juga ya memudahkan kita untuk mencari literatur. Di sini misalnya teman-teman risetnya misalnya mengenai apa ya, leadership misalnya, kita cari aja di sini yang leadership. Nah ini banyak di sini teman-teman, ada beberapa pilihan. Ini ada yang terbaru dari grup. Silahkan dipilih saja. Misalnya ini sesuai nih, misalnya ini sesuai dengan riset teman-teman. Jadi tinggal diklik aja di sini save reference. Terus kan di sini namanya Roldan tahunnya 2020 ya. Terus di sini kita klik aja di sini save reference. Nah ini udah masuk teman-teman, si Roldan, tulisannya Roldan ini sudah masuk di di datanya Mendeley teman-teman. Nah untuk memastikannya kita bisa masuk ke Word. Kemudian tadi siapa namanya Roldan ya. Jadi misalnya langsung saja menurut, terus langsung insert di sini, masuk sini, kemudian tulis Roldan. Nah sudah muncul kan teman-teman, tinggal lihat aja ini, kemudian Nah, jadi dia akan membuatkan langsung gitu. Kita nggak perlu ngafalin namanya, dia nama keluarga atau apa. Bodo amat lah, soal itu saya juga nggak hafal. Jadi kalau kita pakai ini enak. di tengah-tengah kalimat dia nggak perlu pakai apa ya, Jadi si pustaka-pustakanya harus dimasukkan dulu. menurut Harus Roldan share. dari tahun 2020 misalnya sendiri kalimatnya. Kemudian nah untuk mengetahui nanti bagaimana ya ininya, apa namanya, daftar pustaka yang tampilnya, jadi misal kita buat di sini daftar pustaka. Maka pustaka online sebetulnya lebih enak sih kalau pakai Mendeley. Jadi bisa langsung sekalian Kan di kita udah save punya nih di satu kutipan library, Roldan. sekalian masuk Nah, sini. kita tinggal ini aja, insert reference, kemudian insert bibliografi. Nah seperti itu, jadi sangat mudah ya teman-teman. Jadi udah nah, nggak perlu ini belajar WMI. kebetulan di laptop saya sudah menggunakan style IPB, pedoman penulisan karya ilmiah edisi keempat. Nah untuk di laptop teman-teman yang belum ada, caranya cukup mudah untuk menambahkannya. Silakan teman-teman masuk ke Nah, ini cara memasukkan style IPB ya. Cara memasukkan style IPB ke style ini. Kemudian ke Word kita. pilih more styles. Nah, di more styles ini nanti teman-teman masukkan URL yang sudah disediakan oleh IPB. Nah, URL-nya adalah ini. Nanti di deskripsi YouTube akan saya cantumkan juga linknya untuk mempermudah teman-teman mendownload. Saya ulangi ya, jadi untuk menambahkan style IPB, pedoman ke penulisan karya ilmiah keempat, jadi teman-teman tinggal pilih style di sini, pilih style, kemudian more style, kemudian link yang tadi itu tinggal di copy saja di sini, seperti itu, kemudian dan pilih dan, itu akan muncul di nanti akan muncul di apa namanya, Mendeley. Nah pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya kita sudah punya apa namanya dokumen gitu ya, atau artikel yang daftar pustakanya menggunakan IPB, tapi misalnya ternyata harus dirubah lagi stylenya menjadi ASA gitu atau apa. Nah
Nah itu bisa juga. Jadi nanti teman-teman tinggal ini aja, tinggal di apa namanya, di blog gitu ya. Kemudian langsung diganti aja mau asa atau apa silahkan. Misalnya asa gitu. Dia akan berubah sendiri. Seperti itu teman-teman. Terus kalau misalnya ada juga kasus yang seperti ini. Misalnya di internet gitu ya, itu nggak ada buku yang dicari. Jadi misalnya kita tidak bisa mencari di literatur search Mendeley langsung, gitu. Tapi kita harus menambahkan manual karena Atau versi cetak. lama gitu ya. Dan tidak ada misalnya di internet. Kita bisa menambahkan secara manual teman-teman. Jadi caranya adalah teman-teman masuk ke ini yang di paling atas tuh ada tulisan kemudian add entry manual. Kemudian di sini di tipenya itu teman-teman bisa pilih, bisa buku, bisa jurnal, bisa apapun. Misalnya kita akan masukkan buku ya. Ini tinggal di entry, kalau ini tinggal di entry manual Bukunya ya. misalnya Dan tipe-tipe yang ada buku, artikel, jurnal, skripsi dan sebagainya tinggal pilih di situ. Jadi nggak perlu dihafal sebetulnya yang ada di BMI itu. kemudian autornya siapa, misalnya siapa kan misal ya, kemudian koma, nah, jadi nama belakang dulu, koma, kemudian nama depannya teman-teman jangan lupa. Kemudian untuk year-nya misalnya 2020, date-nya misalnya 1 sampai 255 misalnya, kemudian city-nya masih Bogor, edisi kelima misalnya. Editornya siapa? Misalnya Gunadi. Kemudian publishernya misalnya Independent Press. Seperti itu. Kemudian tinggal di search saja. Nah, sini sudah ada teman-teman. Jadi tadi yang sudah kita input secara manual itu sudah ada. Kalau kita masukkan di sini, misalnya menurut Elsa gitu ya, misalnya ya, kita insert menurut insert aja di sini, terus pilih. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di daftar pustakanya juga dia langsung. Jadi sekaligus. Kita akan rubah lagi nih, misalnya jadi Institut Pertanian Bogor Pedoman. Nah, kenapa kita harus menggunakan Mendeley? Ini untuk mengurangi kesalahan gitu ya, dan dia memang Selebihnya konsisten. bisa tonton sendiri ya. Saya Selebihnya bisa ditonton sendiri, tapi itu gambaran sedikit saja soal Mendeley, karena itu nanti akan jadi bahan praktikum minggu depan. Itu gambaran sedikit soal Mendeley. Jadi apapun yang dijelaskan dalam mata kuliah BMI itu ya untuk pemahaman kita aja, dan untuk ketika kita ngelihat tulisan orang kita bisa langsung menilai karena apakah dia betul atau tidak. Tapi bagaimana kita memproduksi tulisan, saya rasa tidak perlu menghafal apa yang ada di BMI ini. Lebih baik teman-teman menggunakan Mendeley, karena nanti Mendeley bisa langsung seperangkat tuh memasukkan memberikan format untuk kutipan maupun untuk daftar pustaka. Jadi nggak akan ada yang namanya di kutipan ada tapi di daftar pustaka nggak ada. Jadi hal-hal seperti itu bisa diminimalisir. Kadang juga kalau kita udah ngantuk banget ya bikin daftar pustaka tuh yang harusnya miring malah nggak miring, yang harusnya tegak malah miring gitu, saking kita udah ngantuknya atau tahunnya kelewat atau kita bingung itu kurung siku apa kurung biasa ya gitu. Udahlah serahkan aja ke Mendeley. Gimana Bu nanti kalau ujian BMI ya bisa sambil buka Mendeley aja, emang ada yang melarang kan? Enggak gitu. Jadi misalkan pas ujian BMI esai, daripada kita bingung gimana caranya, sambil buka Mendeley aja. Tinggal syukur-syukur kalau misalkan yang ada dalam soal itu sudah ada di termasuk dalam pustaka yang ada di itu yang tadi bisa search di Mendeley itu. Saya pernah itu juga nggak ada, ya input manually aja kayak tadi, dan itu gampang.
keluar semua. Jadi apa yang akan dijelaskan dalam daftar pustaka bagian minggu depan Pak Martua juga itu sudah ada semua di Mendeley. Senang sih. Jadi kalau zaman dulu saya nggak tahu ya, saya tuh skripsi 2011, saya nggak tahu Mendeley itu 2011 tuh udah ada atau tidak, atau sayanya yang memang kupat. Itu bikin daftar pustaka tuh jadi bagian tersulit setelah pembahasan bagi saya karena pusing kan mikirin itu, tapi jadi gampang setelah ada Mendeley ini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan teman-teman. Ada yang sudah coba download Mendeley-nya? Saya kasih waktu, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, saya tunggu sampai 9.15 dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ibu izin memastikan, Bu. Ya, Yusila, silakan. Kalau misalnya udah ngikutin cara-cara kayak tadi tuh, tapi gak keluar tuh Bu di Mendeley-nya, gak bisa gitu daftar pustakanya, berarti itu harus ditulis manual juga ya, Bu? Itu manual tuh maksud saya input manual di Mendeley sih, nggak mungkin kalau sudah dimasukkan ke dalam daftar library-nya Mendeley itu menurut saya nggak mungkin nggak keluar. Berarti ada yang salah dengan pas kita masukin data. Kalau tadi kan pas kita search, pas kita lihat ya di Mendeley itu kan tipe-tipenya tuh banyak tuh. Minggu depan tuh teman-teman ketika dengan Pak Martua itu akan belajar gimana sih cara bikin daftar pustaka kalau buku, gimana kalau jurnal, gimana kalau skripsi, gimana kalau koran. Nah, gimana itu di Mendeley itu kita tinggal pilih tipenya, dan ketika kita pilih tipe koran misalkan, atau kita pilih tipe skripsi, maka yang muncul, borang yang akan muncul, formulir yang akan muncul untuk teman-teman lengkapi itu juga akan sesuai dengan bagaimana caranya menuliskan pustaka koran itu gitu. Jadi atau skripsi itu. Jadi menurut saya nggak mungkin nggak muncul sih. Jadi paling ada yang hal yang misalkan belum lengkap ketika input manualnya itu misalnya. Berarti harus tetap di cross check lagi ya, Bu. Baik, makasih. Oke, sama-sama Yusila. Ada yang mau bertanya lagi silahkan. Sambil iseng nanti karena minggu depan kita akan praktikum soal Mendeley, boleh tadi download video nonton video tadi atau video lain, tapi video lain yang Mendeley itu banyak, tapi kan tidak semuanya yang membahas soal yang style IPB ya. Jadi bisa pakai video yang itu misalkan, terus coba dari sekarang tuh sudah download tadi more style IPB, terus download Mendeley-nya, jadi ketika praktikum minggu depan tuh sambil ada dosen yang menjelaskan sambil bisa langsung praktek. Termasuk pustaka-pustaka yang teman-teman coba-coba aja iseng search di Mendeley ada apa enggak. Kalau enggak ada berarti siap-siap input manually gitu. Kalau misalnya pustakanya jurnal internasional itu kebanyakan ada. Nah yang pas jurnal nasional ini kadang PR ada yang enggak. Itu kan tergantung dari apakah udah ada orang yang sitasi sebelumnya, atau kalau sebelumnya jarang yang sitasi dia kayaknya juga akan muncul. Jadi harus kita input manually. Kan kalau ada yang mau bertanya lagi, saya masih tunggu. Ibu izin. Boleh, Dimas silahkan. Kan saya juga pakai Mendeley, tapi ada juga pernah soal kita itu saya input jurnal, terus ketika saya ambil stasinya, copy stasinya itu kayak keluar terus huruf Cinanya gitu, jadi kayak tidak terdefinisikan. Emang jurnalnya jurnal apa, Dimas? Memang jurnal Cina? Bukan, jurnal Indonesia gitu. Jadi ini input manually nggak? Saya ini langsung menambahkan ke Mendeley-nya kan. Mungkin saya boleh searching. Boleh silahkan Dimas. Kalau sudah terlihat Belum, masih hitam.
Nah, oh ini tulisan. Kalau ini gagal, coba input manually. Nah ini kan isinya ini Bu, tapi di interpretasinya kayak gini. Ini kalau saya Bu pas boleh izin jawab nggak Bu? Kenapa, Rum? Aku juga pernah kayak gitu ininya, tapi halamannya kayak ditulisin halaman judulnya kayak ditulis sendiri, autornya ditulis sendiri tuh di kanan itu tinggal edit sendiri gitu. Bisa ya, Rum ya? Iya nanti kayak gitu lagi kok, nanti tinggal edit sendiri aja. Jadi manual gitu ya. Coba pencet dah. Di sini kan. Iya udah, hapus terus tulis sendiri sama autornya, jurnal, tahun. Oh, itu bisa Semuanya itu juga. ya, bisa diedit ya. Iya. Tapi kan ini isinya abstraknya bukan tulisan dia. Berubah sendiri juga nggak? Kita coba deh, coba dulu. Beda ya Bu. Ini kan skripsi ya kayaknya ya. Input manually aja lah. Ini Dimas tadi input manually atau emang ada di itu? Ada di Mendeley-nya? Di Mendeley-nya Bu. Jadi saya menggunakan buku saya fokus ini. Kan biasanya udah langsung ke formatnya udah di ini kan otomatis. Jadi kayak gini. Oke, coba yang dilakukan triknya Arum tuh boleh juga diikuti. Kalau enggak ya coba input manually sih menurut saya. Ini Dimas nulis tentang nulis untuk BMI atau memang ada tulisan lain Dimas? Terus library-nya sudah banyak gitu atau sudah sering pakai Mendeley? Iya, sudah sering pakai Mendeley sih Bu. Nah, berarti kan nanti bisa. Dimas kelas praktikum mana? P4 Bu. P4. Nah, nanti di P4 bisa juga supaya tidak usah gabung semua, kan tidak semuanya mungkin akan bisa Mendeley. Jadi mungkin bisa Dimas sharing ke teman-temannya yang lain gimana cara Mendeley, menjelaskan. Di P1 yang sering pakai Mendeley siapa? P1 tuh kelas saya. Arum bisa pakai Mendeley, Rum? Bisa Bu. Nah, Arum nanti bisa bagian menjelaskan soal Mendeley itu di P1. P2 ada yang bisa P2. P2 tuh kelasnya siapa ya? Saya lupa. Ada yang P2 nggak? P2 tuh berarti kelasnya Pak Martua bukan? Iya ya, Hansa ya? Benar. Ada yang bisa pakai Mendeley nggak di kelas P2? Siapa yang mau itu? Kalau nggak nanti berarti tim asisten atau tim dosen yang harus masuk di kelas itu. Kalau nggak ada yang bisa mahasiswanya. Siapa yang bisa jelaskan Mendeley P2? Atau coba nanti deh dikoordinir lagi di P2. P3 ada yang bisa P3? P3 tuh kelasnya Bu Ratri Pak Bayu kalau nggak salah. Ada yang di kelas ini kah P3? Belum ya, berarti P1 dan P4 aman nih, tinggal P2 dan P3 nanti. Teman-teman yang nanti bertanggung jawab untuk menjelaskan Mendeley ke teman-teman di kelas nih. Ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Atau ada aplikasi lain selain Mendeley yang pernah dicoba untuk, kan ada banyak sebetulnya, cuman saya yang bisanya cuma Mendeley. Ada aplikasi lain? Teman-teman boleh sharing kalau tahu ada aplikasi lain yang bisa digunakan untuk membuat sitasi. Belum ada, oke. Kalau belum ada, berarti mungkin kuliah kita hari ini kita bisa cukupkan. Kalau tidak ada lagi yang perlu dibahas, karena udah selesai, materinya mau apa lagi? Saya mau mengulur-ngulur apa lagi? Mau cerita tentang kehidupan pribadi kan enggak. Udahlah, selesai aja kalau gitu kuliahnya. Jadi, teman-teman bisa gunakan sisa waktu untuk mendownload Mendeley, nonton tadi YouTube-nya cara menggunakan Mendeley seperti apa, jadi minggu depan lebih aman. Kalau ada kelas P2, P3 yang saya siap Bu untuk menjelaskan soal Mendeley, sekarang saya udah belajar sendiri, itu nggak apa-apa. Nanti saya akan sampaikan ke dosen praktikum yang bersangkutan untuk menunjuk mahasiswa tersebut untuk menjadi tutor di kelasnya, bagaimana cara menggunakan Mendeley. Ya, itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
ini juga jadi pertemuan terakhir untuk saya masuk di kelas K1 karena minggu depan saya ngajar MPS dulu 2 kali pertemuan, terus 3 pertemuan berikutnya saya ngajar di BMI K2. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu nanti di praktikum besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.